Warga-warga rupanya ada update nih terkait drama gagal nikah di Pati, Jawa Tengah di mana calon pengantin perempuannya ini kabur. Waduh, ada alasan apa sih? Kita akan reaction bersama dalam gelar tikar drama Patah Hati, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Yes, warga gelar tikar pastinya kita tahu banget yang lagi rame kemarin ini seorang perempuan yang memilih kabur di hari pernikahannya jam 3 pagi padahal jam 9 ya atau jam 8 paginya dia mau akad nikah. Nah, dia ini kabur bersama seorang pria yang diduga kekasihnya dan akhirnya ditemukan oleh kepolisian di sebuah hotel. Nah, ini kan sempat rame karena patut disayangkan perempuan tersebut meninggalkan seorang pria gitu yang tadinya mau menikah dengan pria ini yang merupakan seorang pria yang secara ekonomi ini udah mapan gitu ya, juragan sapi gitu kan ya, duitnya juga udah banyak gitu ya. Sampai akhirnya ketika udah ditemukan dan musyawarah keluarga dan sebagainya ya ada denda lah gitu ya, keluarganya si pria yang ditinggalkan itu meminta berapa? 30 juta gitu ya, kalau nggak salah. Terus perempuan tersebut karena dibawa kabur oleh kekasihnya itu dia minta ke kekasihnya yang membawa kabur itu 70 juta gitu. Nah, ini rupanya ada update lagi bahwa alasan perempuan itu kabur tuh kenapa gitu ya. Nah, ini jawabannya. Kita reaction dari laman Instagram Lambe Gosip. Waduh, kita jadi bergosip nih gitu. Lambe Gosip gitu ya. Viral kisah wanita yang kabur jelang nikah di Pati, calon suaminya bernama Musalim ternyata mantan kekasih ibu tirinya Naila gitu ya. Ternyata ini alasan kenapa Naila kabur meninggalkan Musalim menjelang hari pernikahan karena Musalim adalah mantan kekasih dari ibu tiri Naila gitu ya. Kisah pengantin wanita yang diduga kabur jelang pernikahan di Pati menjadi perbincangan hangat di media sosial. Menurut informasi yang beredar di media sosial, Naila berasal dari keluarga broken home. Ayah kandungnya disebut telah bercerai dengan ibu kandungnya sebelum kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yang kini menjadi ibu tirinya. Permasalahan mulai mencuat ketika ibu tiri Naila diduga memperkenalkan seorang pria untuk dijadikan calon suami Naila. Hubungan keduanya bahkan disebut sudah berjalan sekitar 2 tahun. Namun situasi berubah setelah Naila diduga mengetahui fakta bahwa pria yang akan menikahnya diduga merupakan mantan pacar ibu tirinya sendiri. Informasi itu membuat Naila disebut tidak bersedia melanjutkan hubungan hingga ke pelaminan. Oke, kalau begitu gitu. Ya, sebenarnya fine gitu ya. Maksudnya ketika Naila ini menolak, tapi kan kenapa sih ini nggak bisa dibicarakan baik-baik gitu ya? Maksudnya kenapa keluarganya, ayahnya misalnya, ibu tirinya juga nggak mau mendengarkan ya hingga membuat Naila kabur gitu kan ya. Ya meskipun kabur ini juga nggak dibenarkan ya istilahnya gitu ya, tapi ya itu harusnya tuh emang keluarga Naila ini bisa lah menerima keputusan Naila bahwa dia ini emang nggak mau dinikahkan gitu ya dengan mantan dari ibu tirinya tersebut gitu ya. Iya sih gitu ya, nggak sih gitu ya, siapa sih yang mau gitu kan, takutnya nanti terjadi apa-apa gitu ya, namanya juga mantan, siapa tahu aduh jadi seuzon kan, jangan seuzon gitu. Langsung deh netizen seuzon nggak ya, kita bacain komentar-komentar netizen gitu ya, seperti apa. Nah, kan feeling gue bener nggak akan ada seorang pun perempuan yang senekat itu meninggalkan di saat hari bahagianya kalau memang pacaran sudah 2 tahun dan tahu calonnya punya masa depan yang baik dan kabur dengan seorang laki-laki yang nggak jelas spek pulu-pulu. Tapi di akun sebelah gue dihujat habis-habisan, dibilangnya soto lah, bego lah. Ingat bolo, logika laki-laki itu jarang meleset. Widih. Plot twist tak terduga kalau emang begitu ceritanya, 100% dukung ceweknya buat ninggalin tapi nggak kabur dengan laki-laki daripada diterusin, bisa jadi Norma jilid 2 gitu ya. Dia itu nggak ada yang orang terdekat yang dia percaya, satu-satunya yang peduli mungkin teman cowoknya itu ya, walaupun tidak membenarkan tindakan nginepnya ya, tapi sebenarnya kalau cerita aslinya begitu berarti memang dia butuh dirangkul bukan disalahin walaupun ada tindakan yang salah gitu. Walah pantesan anaknya kabur, bisa jadi ada udang di balik batu gitu. Ternyata calon suamiku adalah kekasih ibuku mantan gitu. Ku menangis membayangkan gitu. Pinter ibu tirinya kalau anaknya jadi nikah meleng dikit bisa dipakai lagi sama ibu tirinya. Sekabur-kaburnya gegara alasan itu, tapi ya kan jangan di hotel sama cowok yang bukan muhrim juga tetap salah semua. Padahal mah kaburnya jangan sama laki-laki, sama teman perempuan lebih aman. Jadi bingung juga ini. Kita mbaknya menilai, dah lah nggak apa-apa mbak, bukan lembaran baru nasi sudah menjadi bubur, jangan meratap, tinggalkan bab ini dan menjadi lebih baik. Tuh kan akhirnya ketemu rahasianya. Harusnya ayah dan keluarga Naila bersyukur dengan kejadian ini bisa jadi cara Allah mencegah hal buruk untuk keluarga ini. Gimana kalau suami anak CLBK dengan ibu tirinya? Hayo gitu.
Iya bener, ini yang dilakukan Naila ini menolak gitu perjodohan itu tuh bener, tapi cara dia yang sampai kabur-kabur itu yang ya akhirnya bikin geger, bikin gempar, terus akhirnya jadi apa ya namanya? Jadi rugi gitu ya, karena ya itu harus bayar denda lah dan sebagainya. Aduh, aduh, aduh. Jadi rugi bandar deh gitu ya. Kalau menurut warga Gelar Tikar gimana pendapatnya? Silahkan terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Gelar Tikar. Terima kasih buat yang udah mau subscribe.